Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar, jamaah Umroh Az-Zahra, para pemirsa rahimakumullah semuanya, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian IIM ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah lama. Saya mohon, sekali lagi saya mohon penjelasan. Kalau bertanya kepada saya, sabar nunggu. Kalau tidak sabar, tidak usah bertanya pada saya, daripada penjelasan kecewa. Sungguh yang saya hadapi ratusan bahkan ribuan, ya, WA itu ribuan, tapi yang bertanya ini saya menyeleksi. Lama. Jangan nagih ya. Kalau nagih malah saya hapus nanti. Sering ada yang nagih, kok saya sudah bertanya kok tidak dijawab. Ya sudah, kalau gitu ya penjelasan tanya pada yang lain saja. Jarang loh yang mau jawab via WA ini, jarang, mohon maaf ya. Bukan berarti saya hebat, enggak, tapi saya menyempatkan dan sadar, saya sadar bahwa ini adalah dakwah, ini adalah jariah. Sadar saya, tapi kemampuan saya terbatas untuk menjawab sekian banyak pertanyaan dalam waktu cepat, terbatas. Apalagi yang bertanya itu tidak pakai foto, tidak pakai nama, itu sebenarnya tidak sopan. Saya itu pakai foto di WA, nama saya jelas. Lalu yang bertanya itu tidak pakai foto, tidak pakai WA, tidak pakai nama. Itu secara etika bagaimana? Ya saya mohon maaf, harusnya penyanyi juga mikir hal yang demikian. Baik, pertama Ustadz mohon penjelasan tentang sholat qobliyah Jum'ah. Kapan harus dilakukan dan kapan tidak boleh dilakukan? Baik, sholat qobliyah Jum'ah itu memang diperselisihkan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi yang tidak setuju tidak usah membid'ahkan, tidak usah menganggap itu bid'ah atau mempersoalkan. Sholat itu baik. Yang jelas sholat qobliyah Jum'ah itu ada tuntunannya, ada contohnya, walaupun bukan dari Nabi tapi dari para sahabat. Ibnu Mas'ud misalnya, malah 12 rakaat loh Ibnu Mas'ud itu sebelum Jumat itu. Bukan hanya dua, kita dua di perkara ini bisa. Jadi tolong ya penjenengan tidak usah gampang memperkarani saudaranya sendiri. Dulure dhewe kabeh pengen selamat, kabeh pengen apik, kabeh pengen munggah swarga. Mereka sholat itu tidak mungkin lalu tujuannya bid'ah, tujuannya melanggar Nabi, melawan Nabi, tidak mungkin. Semua orang sholat itu hatinya baik, inginnya baik. Kalau memang dianggap salah, ingatkan dengan cara baik-baik. Jangan di forum umum lalu dibid'ah-bid'ahkan. Ngajine urung tutup. Jadi sholat qobliyah Jum'ah itu ada tuntunannya dari athar sahabat. Nah sahabat kan juga baik, sahabat kan bisa juga diikuti. Sholat antara dua azan, sholat syukur wudhu itu juga dari sahabat. Bahkan azan sendiri itu usulnya sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam akomodatif, ngemong, ngerangkul, ngupeni, tidak nyalah-nyalahkan. Baik, kapan baiknya dilakukan? Ya sebelum khotib naik mimbar. Sholat sunat apapun namanya, qobliyah Jum'ah atau sholat mutlak atau sholat tahiyatul masjid, ketika khotib belum naik mimbar. Kalau sudah naik mimbar tidak usah. Mengapa? Karena mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib, sholat ini hukumnya sunnah. Loh, lah itu kan Sayyidina Utsman ada
Pernah, ya memang pernah melakukan, ada memang Sayyidina Utsman ketika Sayyidina Umar sedang berkhutbah, Sayyidina Utsman datang lalu ada dialog, sudah sholat atau belum? Belum. Sholat, silakan sholat cepat. Sayyidina Utsman sholat cepat. Memang ada, kalau penjenengan ngotot ya monggo, ingin sholat sunat bagus, tapi mestinya ngerumang sana nek penjenengan telat datang. Loh, saya niru Sayyidina Utsman, oh padahal mungkin. jadi Sayyidina Utsman telat tuh ya kasus ya untuk tarbiyah, untuk pendidikan umat, tapi sesungguhnya lah itu hanya sekali itu. Jangan lalu menjadi dasar pegangan nek ngono salat Jumat telat tuh boleh ya boleh sih boleh, tapi lebih afdal enggak telat jelas. Kalau ingin sholat qobliyah Jum'ah, lakukan sebelum khotib naik mimbar. Kalau sudah naik mimbar, mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Jadi jangan dikalahkan dengan sholat yang hukumnya sunnat. Pun nggih. Kalau naik mimbar baru naik misalnya, kan ada azan. Nanti azan kan penjenengan juga susah, sudahlah, tidak usah ngotot. Ada waktu sholat yang lain, lakukan sholat yang lain. Jangan waktu azan, karena apa? Saya belum sholat sunat, saya sholat sunat, biar azan tidak apa-apa. Jangan, ya, jangan. Jadi baiknya lah kita ketika ada azan atau ada khutbah, kita jangan lakukan sholat sunat.